Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia. Kita jumpa lagi. Nah, kali ini saya akan membahas dalam video ini tentang gigi impaksi. Kenapa sih gigi impaksi itu sering dibahas? Karena gigi impaksi itu banyak keluhan yang muncul. Salah satunya ada di video ini. Yuk kita lihat apa saja yang sering jadi keluhan, yang sering muncul karena gigi impaksi. Yuk kita lihat ya. Nah, ini gigi impaksi yang pertama. Nah, di situ yang muncul merah itu operculumnya dia menebal karena di situ ada sisa makanan yang menumpuk. Nah, kalau sudah membengkak, itu kena gigi atasnya semakin besar bengkaknya. Jadi itu akan menjadi lingkaran setan ya. Jadi karena itu solusinya harus dicabut. Nah, itu salah satu yang sering muncul. Itu giginya tadi sudah tumbuh ya. Setelah dicabut gigi antagonisnya dia akan turun. Nah, kalau sudah turun itu kena gigi sebelahnya, dia akan menyebabkan rasa sakit karena benturannya, karena posisinya sudah tidak lurus lagi ya. Nah, kalau semakin turun kena gusi yang bawah, itu juga akan menyebabkan gusinya bengkak radang. Jadi gigi atasnya juga sudah indikasi untuk dicabut. Seperti itu ya. Nah, ini kasus yang kedua, karena gigi impaksi. Kasus yang kedua ini menyebabkan dia menabrak gigi depannya, sehingga gigi depannya itu lubang. Nah, lubangnya ini terjadi pada akar. Setelah gigi yang depan dicabut, akar yang di bawah karena dia udah patah, dia akan tertinggal. Itu juga harus diambil, harus dicabut sampai bersih. Gigi yang impaksi juga harus dicabut. Nah, sekarang masalah yang baru, gigi molar 2-nya turun. Seperti itu ya. Nah, ini kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, pada gigi geraham bawah molar 3-nya dia menyebabkan abses. Nah, abses yang sampai membesar, dia sampai membentuk gumpalan, sampai membesar, menyebabkan giginya, rahangnya patah. Itu kasus yang ketiga ya. Nah, sekarang kasus yang keempat, yaitu gigi impaksinya menimbulkan gumpalan yang besar. Nah, ini abses, semakin besar, semakin melebar, semakin menyebabkan rasa sakit. Nah, kalau gumpalan itu sampai menyentuh saraf, nah di bawahnya ini kan ada kanal ya, salurannya saraf dan pembuluh darah. Kalau itu sampai terkena absesnya tadi, itu menyebabkan rasa sakit, dan rasa sakit itu bisa menjalar ke semua rahang. Jadi sakitnya tidak ketahuan yang mana gitu ya. Kemudian kasus yang kelima, ada abses di belakangnya gigi molar yang kedua. Gigi yang molar 3-nya belum, geraham ketiganya belum muncul. Dia menyebabkan radang, abses sampai membengkak, sampai melebihi permukaan gigi. Jadi itu salah satu keluhan yang sering muncul dari gigi yang impaksi, dari gigi geraham ketiga yang tidak tumbuh. Itu sering juga disebut gigi susu. Itu salah satu keluhan, salah satu efek dari gigi bungsu atau gigi geraham ketiga yang tidak tumbuh. Nah, kalau sahabat Dentalia sering mengalami keluhan seperti tadi, tetapi gigi gerahamnya tidak muncul, tidak tumbuh, perlu curiga seperti video tadi ya.
apa yang harus dilakukan langkahnya. Otomatis kita harus periksa ke dokter gigi. Nanti biasanya sama dokter gigi dikasih surat rujukan untuk dilakukan ronsen untuk mengetahui apakah benar dari gigi bungsunya tadi, gigi geraham yang ketiga tadi tidak tumbuh. Dari ronsen itu baru kita bisa melihat. Jadi nanti ketahuan, bisa terdiagnosa apa saja yang muncul di ronsennya tadi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terus saksikan channel Dentalia. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.